أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 47, namanya surat Muhammad, ayat 22 sampai ayat 23. Ayat ini mencela sikap kaum munafik yang selalu mengejar kesenangan hidup di dunia dengan mengatakan, "Hai orang munafik, karena kamu selalu mengejar kesenangan hidup di dunia dan kemewahannya, maka seandainya kamu berkuasa, pastilah kamu mempunyai sifat-sifat ingin mementingkan diri sendiri dengan memperlihatkan kekuasaan kepada rakyat jelata, suka mengambil dan memperkosa hak orang lain, dan memutuskan hubungan silaturahim yang sangat dianjurkan untuk disambungkan." Inilah perilaku orang-orang munafik yang suka berteman dengan istilahnya KDFMM. Apakah itu? Yaitu perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar yang harus kita jauhi. Kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Ini adalah perbuatan iblis, perbuatan setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia yang selalu mengajak berbuat yang dosa. Dan dia mengatakan bahwa perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang indah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perilaku kemunafikan ini. Ciri-ciri mereka adalah dia menginginkan bahagia di dunia ini dan mendapatkan kesuksesan di bumi ini, namun dia suka menyampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kesenangan hidup yang diperolehnya, kemewahan hidup yang diperolehnya pada saat dia diberikan kekuasaan, malah menjauhkan dari Allah, malah menjauhkan dari Islam,
malah menjauhkan dari Rasul. Inilah sifat-sifat orang yang jelek, yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan bahkan menyesatkan keluarganya dan juga umat ini. Oleh karena itu, marilah kita berlindung, mudah-mudahan mereka semuanya yang hatinya mati Allah hidupkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan umat yang hatinya sakit, yang biasa berkata dusta, yang biasa mengingkari janji, yang biasa berkhianat, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan solusi oleh Allah, agar mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha, sehingga dia akan membiasakan perilaku-perilaku baik, berkata jujur, tepat janjinya, dan amanah terhadap amanah yang dipikulnya. Sebagai apapun dia, sebagai hamba Allah, sebagai pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, cucu, dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, yaitu orang-orang yang solih dan solihah. Nanti bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita selalu menjauhi perbuatan-perbuatan orang yang terkutuk ini, termasuk orang-orang munafik tadi yang bersikap seperti yang disebutkan di ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka telah jauh dari rahmatnya Allah, berarti dia dekat dengan laknatnya Allah. Oleh karena itu, Allah menghilangkan pendengaran mereka sehingga tidak dapat mengambil pelajaran dari apa yang dapat mereka dengar. Jadi telinganya sudah mulai tuli, walaupun dia juga punya telinga, tidak suka mendengar ucapan nasihat-nasihat yang baik yang terdengar di jagat raya ini. Dia tidak suka untuk menjadi pendengar setia. Justru malah kadang-kadang Al-Quran disampaikan, mereka tidak mau mendengarkan, yang akhirnya mulut mereka juga rame, tidak mau menjadi pendengar-pendengar setia. Padahal itu kalau bisa dilakukan, kita mau mendengarkan, kita mau diam, kita mau taat terhadap nasihat yang diberikan itu, Allah berjanji akan merahmati kita semuanya. Tapi karena bujuk rayu dari setan yang akhirnya mereka banyak menolak kebenaran dan juga meremehkan orang-orang yang benar, yang akhirnya mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, Rasul, dan seluruh para pewaris ilmunya para nabi dan rasul. Bukannya dicintai, malah mereka dibenci. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Dan Allah membutakan mereka sehingga mereka tidak dapat mengambil manfaat dari apa yang mereka lihat. Apa yang dilihatnya tidak malah mengantarkan dia kepada Allah. Apa yang didengarnya tidak bisa mengantarkan dia kepada Allah karena hatinya sudah buta. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur
atas pemberian Allah yang namanya fangki. Apakah itu fangki? Itu ada fisik, ada akal, ada nafsu, ada kolbu. Jadi marilah kita syukuri, ajaklah mereka untuk mengaji, ajaklah mereka untuk bertafakur, ajaklah mereka untuk bertadakur, sehingga kita bisa untuk membangun jiwa kita dan badan kita. Jadi diharapkan manusia-manusia yang sempurna adalah sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga ada makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang baik yang harus kita konsumsi, yang harus kita makan, yang harus kita minum, dan semuanya dibutuhkan iman dan takwa. Oleh karena itu, pada saat kita makan dan minum, Allah mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Agar makanan, minuman yang kita makan ini menjadi energi supaya kita bisa berbuat baik sehingga terjauh dari langkah-langkah api neraka dan goda daripada setan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Jadi menjadi orang yang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ini adalah termasuk keimanan yang utama. Jadi mudah-mudahan keluarga besar kita akan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, yang selamat dunia akhirat, yang sehat walafiat, terpenuhinya sandang, pangan, papan, dan pengakuan menjadi orang-orang yang baik. Jadi apapun dia, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berlindung kepada Allah dari goda iblis dan setan yang terdiri dari umat jin dan umat manusia. Fakum a'da'uka min ummati qala ishruna nafaron. Awaluhum anta ya Muhammadu fa inni ubghiduka wal alimul amilu bil ilmi wa hamilul qur'ani ida amila bima fihi wal muaddinu lillahi fi khamsi solawatin wa yuhibbul fuqara'i wal masakini wal yatama wa dhu qalbin rahimin wal mutawadhi'u lil haqqi wa syabun nasha'a fi ta'atillahi ta'ala wa akilul halali wa syubbanil mutahabbani fillahi wal harisu ala salati fil jama'ati walladhi yusalli bil laili wan nasu niyamun walladhi yansahu li ikhwani wa laysa fi qalbihi syai'un walladhi yakunu abadan 'alal wudu'i wa sakhiyun wa hasanal khuluqi wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lah
wal muhsinu ila masturatil aramili wal musta'idu lil mauti walladhi yumsiku nafsahu 'anil harami. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bertanya kepada iblis, berapakah musuh-musuhmu dari kalangan umatku? Iblis laknatullah alaih menjawab, ada 20 golongan. 1. Engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, karena aku sangat benci kepadamu. Yang kedua, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang hafal Al-Quran serta mengamalkan isinya. Yang keempat, orang yang adzan dalam sholat 5 waktu dengan niat karena Allah. Yang kelima, orang yang mencintai fakir miskin dan anak yatim. 6. Orang yang memiliki hati yang penuh kasih sayang. 7. Orang yang sopan dan tawaduk kepada Allah. 8. Pemuda atau pemudi yang giat beribadah. 9. Orang yang suka memakan harta halal. 10. 2 orang pemuda-pemudi yang saling mencintai karena Allah. 11. Orang yang selalu mengerjakan sholat secara berjamaah. Yang ke-12, orang yang suka sholat tahajud. 13, orang yang suka menasehati saudara-saudarinya. Yang ke-14, orang yang selalu punya wudu. 15, orang yang dermawan. 16, orang yang baik budinya. 17, orang yang membenarkan Allah di dalam hal rizki, ketentuan yang sudah diatur oleh Allah. 18, orang yang suka berbuat baik terhadap janda-janda yang selalu memelihara dirinya. 19, orang yang selalu menyiapkan diri untuk menghadapi mati. 20, orang yang dapat menghindarkan dirinya dari sesuatu yang haram. Mudah-mudahan dari nomor 1 sampai nomor 20, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, diri kita, keluarga besar kita, bisa termasuk ciri-ciri mereka-mereka yang menjadi musuhnya iblis, sehingga kita senantiasa dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita bersama-sama untuk mengamalkan hal-hal yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan memunculkan kebaikan-kebaikan yang ada, dan bahwa segala hal yang dilarang oleh Allah itu apabila dapat kita tinggalkan, kita akan terbebas dari segala perbuatan keji dan mungkar. Adapun orang yang meninggalkan semua kewajiban, maka tidak ada yang tersisa dari Islam padanya kecuali hanya nama. Jadi jangan sampai
Kita ini Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, masjid tinggal ada bangunannya, di dalamnya bukan orang-orang yang baik, tapi orang-orang yang buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dan ia merasa takut jika hal itu menyeretnya kepada kekufuran. Sungguh kita berlindung darinya, karena kemaksiatan itu merupakan nama lain dari kekufuran, terutama kemaksiatan yang besar, terutama kemaksiatan yang besar ini, termasuk kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Ini adalah kejahatan-kejahatan yang nyata yang harus kita jauhi. Setelah kewajiban yang 5 tersebut, marilah rukun Islam yang 5 kita penuhi, rukun iman yang 6 kita penuhi, kemudian kita belajar yang namanya ihsan. Mudah-mudahan Islam kita, iman kita, ihsan kita kokoh, sehingga kita akan terhindar dari langkah-langkah setan. Lihat nanti Al-Baqarah 207 sampai 208. Barulah disusul oleh kewajiban-kewajiban yang lain, antara lain berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika Al-Quran menempatkan setelah ibadah kepada Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Lihat surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jadi buahnya apabila kita ini baik ketaatan kita kepada Allah, baik taat kita kepada Islam, baik taat kita kepada Rasul, dan kita menghormati ustadz-ustadzah kita, maka buahnya kita akan menjadi anak-anak yang bisa birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Di antara kewajiban itu adalah melakukan silaturahim sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Kita perhatikan saudara-saudari kita kaum muslimin, kaum muslimat, di bulan Syawal ini banyak terjadi namanya pernikahan. Mudah-mudahan mereka semuanya menjadi keluarga yang soleh-solihah dan sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Katakanlah apa saja yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat. Surat Al-Baqarah ayat 215. Jadi marilah dengan adanya keluarga-keluarga yang baru, diharapkan terjadi hubungan yang baik antara anak, suami, istri dengan ayah ibundanya, dengan ayah ibunda mertuanya, dengan kerabat-kerabatnya. Inilah infak-infak yang utama. Jadi merupakan apabila namanya suami istri itu dermawan kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala birrul walidain. Sedangkan untuk menyambung silaturahim ini juga begitu, dia mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi luar biasa harta benda yang kita sedekahkan untuk keluarga besar kita dan juga keluarga besar kita kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan sedekah-sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya, justru diberikan yang namanya jabatan kekuasaan, mari kita pergunakan dengan tangan kita ya, dengan lidah kita, dengan hati kita untuk yang namanya ruh jihad kita ini harus kita gembar-gemborkan untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk bersatu. Bukannya malah kita ini tuli, kita ini buta, dan semuanya bahkan akhirnya putus tali persaudaraan di keluarga kita. Jangan, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan derajat yang diberikan Allah kepada kita menyebabkan kita semakin santun. Amin amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ini yang dapat saya sampaikan. Kajian kita di surat Muhammad ayat 22 sampai 23 dari Bumi Kota Baru Drio Rejo Gresik. Ini hari Senin tanggal 6 di bulan Mei 2024 Miladiah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan para kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah selesai melaksanakan puasa di bulan Syawal bisa melanjutkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan segala amal soleh dari kedua orang tua kita yang mereka sudah tiada. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyambungnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, dohir dan batin, dan kita terjauh dari segala hal yang membatalkan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat setia kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadzahnya, seluruh siswa-siswi, dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.